Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita pada pagi hari ini penuh dengan sukacita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala kita akan mulai berdoa. Shakala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala basya. Oh Yesus Tuhan. Shakala la 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 barata kala basyakala la 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 barata kala bu. Oh shakala la 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 barata kala basya.
waktu yang berharga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mengurapi Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Di mana Tuhan kami memasuki Tuhan di bulan Oktober ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan lebih baik Tuhan dari bulan kemarin ya Bapa. Kami rindu Tuhan setiap kami Tuhan. Kau bawa kami Tuhan naik lagi Tuhan satu tingkat Tuhan yang lebih baru Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki hati yang setia Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Perbaharui Tuhan setiap hati kami, pola pikir kami Tuhan. Sehingga langkah-langkah kami Tuhan kami berjalan bersama dengan Engkau. Adalah kemenangan, kebenaran yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Kami mendoakan Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Bila bangsa Indonesia dalam perlindungan-Mu Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Kami perkatakan Tuhan COVID-19 akan lenyap Tuhan dari bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Resesi global Tuhan, biarlah Engkau tenangkan ya Bapa. Sehingga masa sulit ini Tuhan bisa secepatnya Tuhan berlalu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan melihat penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir akan terjadi di bangsa kami ya Bapa. Bahkan Tuhan di gereja kami Tuhan, di gereja-gereja Tuhan akan mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Kau menyertai kami. Bahkan Kau berkati Tuhan setiap teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk buka hati untuk Engkau. Ajari kami Tuhan untuk menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk berharap Tuhan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah Bapa yang hidup di tengah-tengah kami. Pada saat kami memuji dan menyembah Engkau, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami Tuhan. Pada saat kami berseru Tuhan memanggil nama-Mu, ya Aba, ya Bapa, Engkau selalu turunkan tangan-Mu Tuhan untuk memegang setiap tangan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan kami sama teman-teman yang di kanan dan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Siap untuk menyembah Tuhan? Amin. 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 Yuk kita sama-sama tepuk tangan. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut.
Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menabur Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap tangan nih ya Bapa, anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan ya Bapa, persembahan khusus, persembahan Tuhan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap mereka ya Bapa, dan Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau mengajari kami, Kau menuntun kami ya Bapa. Kami mau memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku
hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dalam hadirat Tuhan, semangat kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Hirata kararabasya kararabastikina masyande. Haleluya. Terima
Terima kasih Yesus, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus, Engkau dahsyat Yesus, Engkau ajaib Tuhan, Engkau mengasihi kami Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, kasih-Mu ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Kami boleh ada sebagaimana ada pada hari ini. Engkau berikan kesehatan buat kami, Engkau berikan kekuatan buat kami, Engkau izinkan kami memiliki hati yang rindu, haus dan lapar mencari wajah-Mu, sehingga kami boleh ada di rumah Tuhan saat ini. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus sayang kami. Tuhan Yesus ingin memberkati kami melalui firman-Nya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang hidup ingin Kau taruhkan dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan. Oleh sebab itu Roh Kudus, biarlah Roh Kudus beracara pada hari ini, berkarya sebebas-bebasnya, sehingga setiap dari kami boleh mengerti isi hatinya Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Nya Tuhan, dan bahkan hidup kami diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan memperkatakan isi hati-Mu, memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ada kata-kata sederhana, tapi memiliki kekuatan ilahi, sehingga anak-anak-Mu yang mendengar semuanya akan diperbaharui, semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Gimana? Semua kondisi pasti baik. Amin. Di dalam Tuhan ada kebaikan. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita akan belajar lebih lagi menyambung tentang ibadah sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan di hadapan Tuhan, yang disampaikan gembala sidang kita, dan itu menjadikan kita untuk dipersiapkan menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini, sebelum kita masuk dalam ibadah yang sejati, kita harus mempersiapkan diri kita, karena dunia saat ini semakin jahat, dan ke depan akan semakin jahat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang akan segera menjemput kita. Yang mau diangkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Jadi ini penting sekali firman Tuhan pada hari ini, karena firman Tuhan pada hari ini sangat-sangat memberkati saya, dan saya percaya akan memberkati kita semua. Yang mau katakan yes. Oke. Sebelum kita masuk dalam firman, saya akan jelaskan. Ketika kita masih ada dalam dunia ini, ketika kita masih dalam kehidupan, kita pasti punya yang namanya tantangan hidup. Kita pasti punya yang namanya masalah hidup. Kita pasti punya yang namanya perjuangan hidup. Karena kita masih hidup, kita masih ada dalam dunia ini. Itu tidak bisa kita pungkiri, itu kita tidak bisa kita hindari, tapi harus kita lalui, harus kita hadapi. Tidak akan bisa kita terus-menerus bersembunyi dalam masalah hidup. Tapi yang harus kita lakukan adalah hadapi dan berkemenangan. Oleh sebab itu, tema khotbah hari ini, hidup berkemenangan. Nah, permasalahannya ketika kita punya masalah hidup, kita lebih mencari teman daripada mencari Tuhan. Kenapa? Karena teman terlihat, Tuhan tidak terlihat. Manusia melihat dengan mata. Bayangkan kalau kita di jalan berbicara sendirian, bercerita dengan Tuhan. Saya kira orang-orang di sekitar kita akan menjauhi kita. Ya pikir ini gereja mana, kenapa umatnya semua pada berbicara sendirian di jalanan. Ini berbahaya Bapak Ibu. Tetapi dunia tidak akan pernah bisa mengerti. Dunia tidak akan bisa mengenal apa itu yang namanya berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya Alkitab ajarkan, kalau kita mau berbicara sama Tuhan, kita cari tempat yang tersembunyi.
Jangan di depan tikungan-tikungan jalan atau depan halte. Apalagi depan antrian. Jangan berbicara sendirian. Berbicaralah sama orang yang terlihat, karena di sekitar kita masih ada manusia yang melihat dengan mata. Berbeda dengan kita melihat dengan hati. Oleh sebab itu berdoalah dalam hati. Jangan berdoa sendirian, mengucap dengan kata-kata keras gitu ya, dan tidak jelas arahnya. Itu bahaya nanti. Nah, Tuhan kita tidak terlihat, tapi karyanya terlihat. Oleh sebab itu, kalau ada masalah, boleh-boleh saja cari teman. Boleh-boleh saja cari tempat curhat, tapi carilah tempat atau teman yang baik. Kebanyakan dari mereka bukan kasih solusi, tapi malah menyudutkan, malah menghakimi, dan mungkin membuat masalah kita tersiar di mana-mana. Biasanya begitu kan ya. Tetapi kalau kita bicara sama Tuhan, masalah kita akan dipegang Tuhan, akan dikerjakan Tuhan, dan akan dimenangkan oleh Tuhan. Jadi cari tempat yang benar, cari teman bicara yang benar. Boleh curhat sama gembalanya, boleh. Karena kalau gembalanya pasti kan merawat domba-dombanya, dia bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi jangan cari teman-teman yang suka ngegosip. Digosok makin asik katanya gitu ya. Jangan cari yang begitu. Kita bukan cari popularitas, kita ketika dalam masalah kita cari penyelesaian masalah. Kalau kita bicara dengan teman yang tidak tepat, maka kita mempunyai masalah dan di dalam masalah. Tapi kalau kita bercerita dengan orang yang tepat, apalagi secara prioritas kita bercerita sama Tuhan, percayalah, kita punya solusi dalam masalah. Karena kita berbeda dengan orang dunia, kita punya Tuhan. Katakan kiri kanan, kita punya Tuhan yang hidup. Ya, jadi jangan cari siapa-siapa dulu, cari Yesus dulu. Cari Yesus dulu. Dia pegang masa depan kita, dia punya solusi buat kita. Yang tidak ada bisa jadi ada. Ya. Pintu yang tertutup dia bisa buka. Jalan yang tidak terlihat kita bisa lihat jalannya. Itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan. Ini yang penting. Gak bisa kita hari-hari ini menggunakan kekuatan kita. Gak bakal bisa menang Bapak Ibu. Ya. Kita bisa jadi pemenang. Kondisi apapun kita bisa jadi pemenang. Karena memang kita didestinikan sebagai umat yang berkemenangan. Jangan lepas dari predikat itu. Kita predikat anak raja. Kita punya raja yang hidup, kita punya raja yang sayang sama kita, kita punya raja yang dahsyat. Dia punya alam semesta ini. Dan kita adalah anak Bapak Ibu. Kita semua anak, ahli waris, bukan hamba. Oleh sebab itu, kita harus mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan hari ini, supaya kita jadi umat yang berkemenangan. Masalah boleh ada, tantangan hidup boleh ada, goncangan boleh terjadi, tapi kita tetap berkemenangan. Yang mau katakan, amin. Amin. Kita buka Alkitab kita, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kita akan baca dua ayat pertama ini dulu. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Apa kata Alkitab untuk mengajarkan kita pada hari ini? Filipi 4 ayat 6 dan 7, dua ayat pertama. Demikianlah firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saya coba berhenti di ayat sini dulu satu dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke ayat 7. Ketika masalah terjadi, kita belum tahu jalan keluarnya. Ketika goncangan terjadi, kita masih cari jalan keluarnya. Artinya, kita masih ada di tengah proses, belum berakhir pada ujung proses. Biasanya ketika masalah itu ada, goncangan itu ada, kita mulai khawatir. Khawatir dengan takut itu berbeda. Khawatir adalah segala sesuatu yang belum terjadi, tapi kita asumsikan akan terjadi. Itu khawatir. Takut itu ketika kita sudah melihat harimau di depan mata kita, baru terjadi ketakutan. Sudah terjadi, kita melihat dan kita takut. Tapi kalau belum terjadi, kita khawatir. Jadi berbeda khawatir dengan takut. Khawatir sebelum terjadi dan belum terjadi. Takut sudah terjadi, makanya kita takut. Jadi harus mengerti perbedaan khawatir dan takut.
Yesus tidak pernah khawatir. Dalam Alkitab, Yesus tidak pernah khawatir. Tapi Yesus pernah dalam ketakutan di Taman Getsemani. Tapi bukan khawatir Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Karena belum terjadi. Masalahnya ada di depan kita, tapi hasil akhirnya belum terjadi. Jangan kamu khawatir, kata Alkitab. Tetapi ketika kamu khawatir, karena khawatir suatu hal yang wajar. Tetapi ketika kamu khawatir, Tuhan Yesus tahu bahwa kita punya kekhawatiran. Itu normal sebagai manusia. Alkitab mengajarkan, ketika kamu khawatir, nyatakan keinginanmu. Semua keinginanmu, segala hal keinginanmu, semuanya nyatakan. Nyatakannya kepada siapa? Kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Caranya gimana, Pak? Alkitab mengajarkan dalam doa. Ketika kita bercerita, kita curhat, kita ngadu, kita nangis dengan kondisi kita, kita harus berkomunikasi dengan Bapa di surga sebagai anak. Melalui apa? Doa. Katakan doa. Nah, doa yang bagaimana nih? Doa yang tadi saya bilang, doa cari tempat sendirian sama Tuhan, berduaan sama Tuhan. Bisa juga dalam komunitas, tapi komunitas yang sehat, komunitas yang tulus, komunitas yang benar. Jangan komunitas yang dari satu masalah jadi masalah dunia. Cari komunitas yang sehat, komunitas yang benar, komunitas yang mendukung, komunitas yang mendoakan. Komunitas yang bukan hanya bersimpati tapi berempati. Beda ya, simpati itu cuma berkata-kata, empati itu bertindak atau melakukan sesuatu. Komunitas yang mau bergerak, komunitas yang mau menanggung susah, suka, duka, kesenangan, itu bersama-sama. Itu komunitas yang sehat, komunitas yang benar. Jangan begitu senang kita hadir, begitu susah dia hilang. Jangan, cari komunitas doa, berdoa, baik kita pribadi dengan Tuhan maupun komunitas yang berdoa. Dan, jadi ada dua kondisi ya, berdoa dan memohon, meminta. Kita boleh memohon, kita boleh meminta, kita anak minta sama Bapak, sepatu saya bolong-bolong, Bapak, celana saya kalau disenggol sedikit langsung robek, begitu disentil robeknya makin panjang Bapak. Nah gitu ya, memohon. Boleh kita minta, boleh. Tapi jangan lupa, memohon meminta dengan ucapan terima kasih, dengan ucapan rasa syukur. Terima kasih Bapak. Walaupun sepatu saya bolong, saya masih punya sepatu. Terima kasih Bapak. Ketika saya dianiaya dalam kebenaran, saya percaya firman-Mu mengatakan, barang siapa yang dianiaya dalam kebenaran, itulah empunya kerajaan sorga. Sambil nangis. Karena kita dianiaya, padahal kita sudah benar kita dianiaya. Terima kasih Tuhan, saya difitnah. Terima kasih Tuhan, Engkau berkata, ketika saya difitnah dalam kebenaran, maka upah saya besar di sorga. Karena sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya juga difitnah dan dianiaya. Terima kasih, nangis. Tapi mengucapkan terima kasih, memohon. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu bahasa air mata kita. Jadi berdoa dan memohon dengan ucapan syukur, dengan ucapan terima kasih. Jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Nanti saya ajarkan realitasnya bagaimana cara kita jadi pemenang. Karena saya sudah jadi pemenang berkali-kali. Karena Tuhan. Saya mau bagikan tips ini. Supaya semua yang ada di sini keluar dari tempat ini jadi umat yang berkemenangan. Saya mau bagikan resepnya menurut Alkitab. Oke? Jadi yang pertama, kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus memohon dengan ucapan syukur, dengan ucapan terima kasih. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Ceritakan saja apa adanya. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat proses yang Kau izinkan. Karena saya tahu, apapun proses yang Kau izinkan menjadikan saya kuat, menjadikan saya dewasa. Kenapa begitu? Karena Tuhan mau kasih porsi yang lebih besar lagi. Gak mungkin kita gak punya ujian, gak mungkin kita gak punya tes untuk naik kelas. Kalau Tuhan kasih ujian, Tuhan kasih tes, Tuhan kasih satu goncangan, Tuhan izinkan. Bukan Tuhan yang kasih, Tuhan izinkan. Itu artinya
ada satu rencana Tuhan yang lebih besar lagi sedang dipersiapkan buat kita. Karena perkara besar tidak boleh dikerjakan oleh orang yang tidak setia kepada perkara kecil. Orang yang setia kepada perkara kecil baru diberikan perkara besar. Kalau perkara kecil aja nggak lulus, gimana memegang perkara besar? Yang ada hancur. Ya? Makanya Tuhan izinkan kita di-upgrade, didewasakan, dimandirikan, diproses, disucikan, dikuduskan. Karena ada porsi yang lebih besar lagi yang Tuhan mau berikan buat kita. Yang mau katakan yes? Yes. Ya? Lanjut, di ayat 7 dikatakan gini. Syukur. Maka damai sejahtera Allah ini nggak bisa dibeli sama dunia ya. Rasa damai ini nggak bisa dibeli sama dunia. Damai ini adanya di dalam hati, sukacita itu adanya di sikap. Jadi kalau damai itu lebih internal. Kalau sukacita itu orang tertawa, orang gembira itu bisa dilihat dari mimik wajah, ya, dari tingkah lakunya bersemangat, itu sukacita. Tapi kalau damai tidak bisa dilihat manusia, damai itu hanya ada di dalam hati, internal sifatnya. Sukacita eksternal, ekspresi. Ekspresinya mana gitu ya, kalau kemarin ada iklan di TV gitu ya. Itu sukacita. Tapi kalau damai sejahtera ada dalam hati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bukan dalam Yesus Kristus, tapi dalam Kristus Yesus. Karena Yesus sudah menang atas maut. Kalau sebelum Yesus disalibkan, Yesus Kristus. Tetapi setelah Yesus disalibkan dan dia menang atas maut, dia bangkit, dia dimuliakan menjadi Kristus Yesus. Karena dia adalah penyelamat kita. Dia Kristus yang diurapi. Yang datang menyelamatkan kita, yaitu Yesus. Sebelum dia disalibkan, Yesus Kristus. Karena mereka masih menunggu Mesias. Tetapi setelah Yesus datang, mati, bangkit, dan dimuliakan, dia menjadi Kristus Yesus. Karena dia adalah Kristus yang sesungguhnya. Jadi harus mengerti kenapa Yesus Kristus Yesus. Mana yang benar? Lalu mulai berdebat di tengah jalan. Jangan. Alkitab tidak untuk diperdebatkan. Alkitab adalah untuk dipelajari dan diberitakan. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Manusia tidak pernah bisa berpikir cara-cara Tuhan. Hujan lebat terjadi ketika kita sedang bekerja. Lalu kita berpikir, Tuhan, saya berdoa supaya saya punya kualitas waktu, saya punya kualitas perjalanan, saya punya kualitas kerja. Kenapa Kau izinkan hujan lebat? Tapi ketika kita punya hati dan pikiran di dalam Yesus, kita tahu bahwa Yesus itu baik. Yesus sayang sama kita. Yesus gak pernah berikan hal-hal yang tidak baik sama kita. Maka hujan lebat yang menghambat, itu akan menjadi hujan lebat yang mempercepat. Karena dengan hujan lebat, ketika kita tidak mengenal Yesus, ketika hati dan pikiran kita tidak dalam Yesus, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya saya punya kualitas. Kenapa Engkau izinkan hujan lebat? Saya tidak bisa berjalan. Tapi Tuhan mau katakan, Aku berikan hujan lebat supaya jalanan lega, semua orang berteduh, dan kamu bisa jalan dengan cepat sehingga pekerjaan kamu berkualitas. Itu cara pikirnya Kristus. Cara pikirnya Tuhan, bahwa kita percaya, kita yakin Tuhan kita baik, Tuhan kita sayang kita, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Sorga selalu menjawab doa-doa kita. Cuma terkadang pemikiran manusia yang tidak ada dalam Yesus mulai menyalahkan Yesus. Makanya ketika kita berdoa dan memohon dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Sinar matahari mungkin bisa membuat kulit kita hitam. Sinar matahari mungkin bisa membuat kita tidak cantik. Wanita yang putih menjadi kulitnya hitam. Hitam manis namanya. Tetapi dengan pola pikir Tuhan, maka sinar matahari bisa menjadi terang buat kehidupan kita. Tergantung dari mana kita berpikir mengenai Yesus. Ketika kita mempunyai hati dan pikiran di dalam Yesus, maka semua yang Tuhan berikan, semuanya adalah baik dan bertujuan supaya kita berkemenangan. Ya? Belajar sekarang untuk berdoa dan memohon dengan ucapan syukur. Pak, apakah stop sampai di sini? Belum. Sayangnya banyak pengkhotbah berhenti sampai di sini. Ada satu cara lagi yang harus kita aplikasikan. Ayat 8.
Filipi 4 ayat 8. Yang ketiga. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan pikirkan. Doa, memohon dengan ucapan syukur. Yang ketiga, pikirannya positif. Pikiran kita harus positif. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut baik dan patut dipuji. Itu yang kita pikirkan. Jangan pikiran kita negatif, 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 negatif. Ya. Kalau pikiran kita negatif, maka yang terjadi adalah negatif. Kalau pikiran kita positif, yang terjadi adalah positif. Ingat, hati dan pikiran dipelihara oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus itu pribadi yang baik, pribadi bahkan yang benar. Ketika kita punya pikiran Kristus, maka perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita sesuai dengan pikiran kita akan menjadi berkat buat kita, keluarga kita, bahkan sesama. Kalau pikirannya negatif, kita nggak jadi berkat, Bapak Ibu. Dan ini berarti hati dan pikiran kita masih belum ada di dalam Yesus. Siapa di sini yang hidupnya mau menjadi berkat buat orang lain? Saya mau, Tuhan. Ya, oleh sebab itu mulai sekarang pikirannya positif. Pikirannya positif. Kita kan sudah punya hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus yang dipelihara oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa, memohon dengan ucapan syukur, memohon dengan terima kasih, yang ketiga, pikiran kita harus positif. Paulus dalam tulisannya 2 Korintus 11 ayat 3 mengatakan begini. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Iblis tidak bisa menguasai hati kita. Karena tadi hati dan pikiran dalam Kristus. Kenapa? Ketika hati di dalam Kristus, maka hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, iblis tidak berkuasa melawan Roh Kudus untuk mengambil bagian dalam isi ruang hati kita. Karena isi ruang hati kita sudah dipenuhi, sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Iblis tidak punya otoritas melawan kuasa Allah. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah pikiran. Pikiran berhubungan dengan respon. Hati dipenuhi Roh Kudus, pikiran kita kacau beliau, pikiran kita nggak ada arah. Kenapa? Karena pikiran kita dikacaukan oleh pendengaran dan penglihatan. Ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, pikiran kita kacau. Pikiran kita mulai disesatkan oleh iblis. Tuhan, kamu nggak sayang kamu kan? Katanya kamu sering ke gereja, lihat. Disertai nggak? Jadi hal-hal seperti ini terjadi karena iblis ingin ambil keuntungan. Makanya Paulus bilang begini dalam 2 Korintus 2 ayat 11. 2 Korintus 2 ayat 11. Dalam tulisannya Paulus bilang gini, 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Iblis mau kita jatuh dan tidak bangun lagi. Itu iblis. Iblis maunya begitu. Ya, jatuh selama-lamanya, jangan bangkit-bangkit lagi. Itu maunya iblis. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi supaya jatuh, kita bangkit dengan kekuatan baru. Karena kita pernah jatuh, kita belajar, dan kita jadi kuat. Ya, itu bedanya. Kalau iblis pengen kita jatuh, selama-lamanya jatuh, kalau perlu jangan bangun lagi, tergeletak selama-lamanya. Makanya katakan kepada kiri kanan, jangan kasih kangtau ke iblis. Apalagi cuan. Ya, jangan kasih iblis kangtau, jangan kasih iblis cuan. Kalau kita kasih dia kangtau apalagi cuan,
kita akan tergeletak selama-lamanya. Tapi kita punya Tuhan yang selalu menopang kita. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Ini kita harus belajar dari ayat Alkitab. Ya. Bahkan Ayub, salah satu pribadi yang soleh, yang luar biasa dan Tuhan Allah mengakui, dia mengatakan gini dalam Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25. Ya, Ayub 3 ayat 25. Dikatakan gini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Makanya jangan khawatir, jangan pikiran kamu negatif. Kalau pikiran kamu negatif, dipenuhi dengan negatif, itu yang akan terjadi. Tapi kalau pikiran kamu positif, kamu lalu terus berdoa, memohon dengan ucapan syukur dan terima kasih, atmosfer yang tidak baik akan digantikan dengan atmosfer sorga. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini mindset kita harus dirubah dulu. Karena iblis selalu punya strategi, selalu punya rancangan jahat buat kita. Dia mau berkat Tuhan buat kita nggak nyampe. Cara-caranya banyak tuh. Iblis kan tadi licik sampai bisa perdaya si Hawa. Kelicikan, ular dengan kelicikannya. Iblis tuh licik. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Sehingga ada hikmat-hikmat dari Tuhan. Amin? Oke, kita lanjut. Ya. Sekarang kalau misalnya kita berdoa, memohon dengan ucapan syukur gitu ya, lalu kita berpikir positif, apa sih yang akan terjadi? Sekarang pertanyaan gitu ya. Realitasnya apa sih yang akan terjadi? Oke. Coba kita buka Roma 16 ayat 20. Ya, Roma 16 ayat 20. Coba dibuka dulu Roma 16 ayat 20. Bagian multimedia tolong, Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ketika hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, maka Yesus akan menyertai kita. Ketika Yesus menyertai kita, maka kuasa iblis akan dihancurkan. Amin. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus hati dan pikiran kita di dalam Yesus. Sehingga pada saat Yesus menyertai kita, percayalah, kuasa iblis ada di bawah kaki kita. Kita punya kuasa untuk menolak iblis. Jangan mau diperhamba oleh iblis. Kita punya kuasa dan otoritas itu Bapak Ibu. Ketika kita gagal, ketika kita tidak berhasil, ketika kita dipermalukan, maka kita katakan, hai kamu benih-benih yang tidak baik, yang bukan berasal dari Tuhan, yang berasal dari si jahat, hancur kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu akan hancur. Jangan biarkan spirit itu bekerja dalam hidup kita. Karena kita punya Tuhan Yesus yang menyertai kita. Semua kuasa ada di bawah kakinya. Dan kita ada di dalam dia. Oleh sebab itu semua kuasa si jahat ada di bawah kaki kita. Jangan begitu ngeliat si putih-putih langsung takut, langsung kabur. Ada apa itu Pak? Saya nggak mau di situ Pak, saya takut Pak. Kita anak Tuhan. Harusnya hantu yang takut sama Tuhan. Ya, kita punya kuasa dan otoritas. Jangan kalau lewat pohon, wah katanya ini sering banyak kecelakaan. Di jalanan ini banyak kecelakaan Pak. Saya takut Pak kalau lewat situ. Gimana Pak? Emang kamu kalau lewat situ gimana? Saya permisi Pak. Permisi, anak babi mau lewat. Kamu anak raja bukan anak babi. Itu zaman dulu kan begitu ya, kita bilang permisi numpang-numpang, kita anak babi mau. Enggak benar itu. Kita anak raja. Kalau kita lewat kita bilang, hai Romawi terlalu kecelakaan, hancur kuasa dalam nama Tuhan Yesus, tahir oleh darah Yesus, lewat saja. Tuhan Yesus menyertai kita. Ya, iblis kita hancurkan, roh kegagalan kita hancurkan, roh kebodohan kita hancurkan, roh kebebalan kita hancurkan. Kita ganti dengan damai sejahtera Allah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Coba kita buka lagi Filipi 1 ayat 6. Ya, ini rahasia hidup nih. Saya sudah praktekkan, nanti saya kesaksian. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pasti geleng-geleng. Demikianlah firman Tuhan Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, huruf besar,
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dalam masalah mungkin kita melihat gak ada jalan keluar. Dalam masalah terkadang kita bingung, kok kelihatannya gak ada pintu. Tapi Alkitab berkata, Ia Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Di mana tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Di mana tidak ada pintu, Tuhan buka pintu. Karena Dia mulai pekerjaan yang baik buat kita. Dan ketika Dia mulai buka pintu, ketika Dia mulai buka jalan, Dia tidak berhenti, Bapak Ibu Saudara. Dia terus bekerja, meneruskannya sampai pada akhirnya, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang akan menjemput kita semua. Jadi kita ini punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Dia sertai kita, Dia kalahkan kuasa iblis, Dia buka jalan pada saat kita gak punya jalan, Dia buka pintu pada saat pintu-pintu tertutup. Itu Tuhan, Bapak Ibu. Itu Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Dan apalagi selanjutnya yang Tuhan karyakan buat kita. Kita buka 2 Timotius 4 ayat 18. 2 Timotius 4 ayat 18. Firman Tuhan berkata, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Usaha yang jahat. Iblis tidak akan tampil sebagai spirit yang tiba-tiba muncul. Kepala terbang, padahal dia mau berkata. Udah melihat kepalanya terbang, kita pasti lari. Belum ngomong kita udah pasti lari. Gitu. Jadi dia bekerja dengan usaha yang jahat melalui siapa? Melalui orang-orang di sekitar kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tapi jangan biarkan kita menajamkan sesama kita. Setuju ya? Biarkan orang menajamkan kita, tapi jangan biarkan kita menajamkan orang lain. Berarti kita menghakimi orang lain. Hakimnya sudah ada, Bapak Ibu, namanya Yesus. Ya. Proses ini bisa terjadi. Orang-orang berkata-kata yang tidak baik. Ya. Orang-orang mulai mau menyalibkan kita. Ngerti ya maksudnya ya? Padahal Alkitab bilang bukan sebagai pengikut Kristus kita bukan menyalibkan diri kita, tapi kita memikul salib, bukan menyalibkan diri. Ya, tolong dibedakan memikul salib dengan menyalibkan diri. Yesus sudah disalib buat kita. Kita tidak perlu menyalibkan diri, tapi kita memikul salib bersama Yesus. Tolong jangan diganti-ganti ayatnya ya. Orang bilang, wah makanya kita harus menyalibkan dia. Menyalibkan kita mengikuti Yesus. Bukan. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk disalib. Yesus mengajarkan kita untuk memikul salib. Bukan menyalibkan diri. Tolong jangan diganti-ganti firmannya. Ya. Kalau menyalibkan diri berarti kita sama seperti Yesus. Kita menjadi diri kita sama seperti Yesus. Itu namanya menyalibkan diri. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menyalibkan diri. Karena Yesus sudah disalibkan untuk kita semua. Tapi kita harus memikul salib bersama Dia. Biarkanlah Tuhan menjadi Tuhan. Jangan salah artikan Alkitab. Berbahaya nih, spirit-spirit ini berbahaya. Makanya saya bilang ular dengan kelicikannya, dia punya segala usaha jahat. Usaha yang jahat. Tapi puji Tuhan, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Dia akan melepaskan kita dari setiap usaha jahat. Setiap orang yang membuat jahat sama kita, kutuk jadi berkat. Kekalahan diubahkan jadi kemenangan. Yang tadinya kita mau dipermalukan, kita akhirnya dipermuliakan. Yang tadinya kita mau dijatuhkan, akhirnya Tuhan buat jadi promosi. Itu karena Yesus. Dia bisa balik keadaannya Bapak Ibu. Dia bisa pakai yang jahat untuk menjadi yang baik. Dia bisa pakai hujan lebat untuk mempercepat perjalanan kita. Dia bisa menggunakan sinar matahari yang terik untuk menerangi jalan kita. Itu Yesus. Itu Yesus. Dan dia terus berkarya. Mungkin kita orang yang bebal, kita orang yang punya hati keras, kita punya orang yang memiliki hati egois. Tuhan mengenal setiap dari kita. Mungkin kita orang yang malas, dibilangin gak pernah mau berubah gitu ya. Malas jawabannya apa? Apa ini gak? Malas mau gini gak? Malas mau makan gak? Oke. Kalau yang lain malas kalau makan oke. Tuhan tahu setiap dari kita. Dia punya kunci setiap hati kita.
Dia tidak pernah memaksa kita. Makanya dia izinkan proses buat kita, supaya kita buka hati buat dia. Kalau proses itu kita gak mau jalani, kita tolak. Ya, puji Tuhan, kalian akan masuk dalam 40 tahun padang gurun. Tapi saya percaya di sini gak ada dalam nama Tuhan Yesus. Semua respon yang Tuhan beri, semua proses yang Tuhan berikan, kalian merespon dengan cepat. Sehingga ketika pintu hati kalian buka buat Tuhan, Tuhan akan makan bersama kita di dalam ruang tanah hati kita. Dan itu indah Bapak Ibu, hidup kita akan diperbaharui. Hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan berkemenangan. Jadi ada 3 hal yang harus kita ketahui dari pembelajaran hari ini. Pertama, kita harus berdoa. Kedua, harus memohon dengan ucapan terima kasih, dengan ucapan syukur. Ketiga, berpikiran positif. Percayalah ketika kita lakukan 3 hal ini, maka kekhawatiran kita akan lenyap karena damai sejahtera Allah menaungi kita. Ketika damai sejahtera menaungi kita, maka hati kita dan juga pikiran kita ada di dalam Yesus. Ketika di dalam Yesus, Yesus menyertai kita. Ketika Yesus menyertai kita, maka apa yang terjadi? Pertama, kuasa iblis akan dihancurkan. Yang kedua, dia akan buka jalan. Dia akan turut bekerja buat kita. Dia akan buka pintu-pintu yang sudah lama tertutup. Dia bukakan pintu itu buat kita. Dan yang ketiga, segala usaha jahat yang ingin mengikat kita, ingin menjebak kita, ingin menjatuhkan kita, itu dilepaskan. Dan karyanya akan terus dilakukan buat hidup kita, supaya pada akhirnya kita diselamatkan dan masuk surga. Itu Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mulai sekarang jangan khawatir. Katakan kiri kanan, jangan khawatir. Ingat, kita punya Tuhan yang hidup. Saya tutup dengan kesaksian. Beberapa hari ini saya sibuk di sebuah STT. Saya terpilih jadi ketua ketua SPMI dan ketua LPPM. Apa SPMI? Standar Penjaminan Mutu Internal. LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi saya mendadak dipromosikan Tuhan, untuk menjadi ketua di 2 bidang yang terus terang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak pernah dan tidak tahu tentang hal-hal tersebut. Pak, kok Bapak terima? Saya sudah menolak Bapak Ibu. Saya bilang saya tidak layak, saya tidak pantas karena ketidakpahaman, ketidakmengertian, keterbatasan saya dalam bidang tersebut. Saya hanya dosen dan saya tidak pernah menjadi ketua untuk penjaminan mutu, apalagi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu ketua STT bilang, kami sudah berdoa sama Tuhan dan Tuhan tunjukkan nama Bapak. Tuhan percayakan Bapak untuk memegang ini. Dan biarlah hikmat dari Tuhan yang menjaga Bapak, sehingga Bapak boleh menjadi penolong di STT. Karena ini tentang akreditasi. Sebuah kampus kalau tidak terakreditasi, tidak diakui oleh pemerintah, berarti mutu pendidikannya tanda tanya. Ini perpanjangan akreditasi. Tiap 5 tahun akreditasi satu kuliah itu harus diperpanjang. Lalu saya tanya sama Tuhan, saya doa, Tuhan gimana Tuhan? Apakah benar ini berasal dari Engkau? Kalau memang ini berasal dari Engkau, saya minta tolong dalam keterbatasan saya, jangan permalukan saya. Karena saya percaya firman-Mu berkata, dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja sempurna. Saya ini terbatas. Saya ini bodoh Tuhan. Saya ini gak ngerti apa-apa Tuhan. Tapi Engkau begitu baik mempromosikan saya, merencanakan satu promosi yang cukup besar tanggung jawabnya. Dalam kebodohan saya, dalam keterbatasan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak pernah berani menjadi sombong karena title teologi saya. Justru saya takut. Saya takut saya tidak mampu, malah mempermalukan diri saya dan mempermalukan STT. Itu prinsip hidup saya. Kalau saya nggak mampu, saya lebih baik ngomong daripada saya mempermalukan diri saya. Nah, itu saya prinsip hidup. Akhirnya ketika saya doa, Tuhan bilang, nak, aku akan berjalan di depanmu. Saya terima, saya mulai kerja dari hari Selasa kalau nggak salah saya, karena visitasi dari Ban PT itu
di hari Sabtu. Jadi hari Selasa saya mulai kerja, kita persiapkan SOP-nya, kita persiapkan Tridharma pendidikannya dengan butir-butirnya, ya, kita siapkan semua, kita siapkan form survei, kepuasan dosen, kepuasan mahasiswa kita siapkan semuanya, tolak ukur instrumennya kita siapkan karena mereka butuh data online, dan saya siapkan semampu saya, setahu saya, sebisa saya dengan segala keterbatasan saya. Akhirnya ketika hari hanya berjalan, saya dengan penuh damai sejahtera karena saya sudah berdoa, saya sudah memohon dengan ucapan syukur, dan saya berpikiran positif karena saya percaya Tuhan beserta saya, Tuhan akan bela saya. Ketika saya berjalan, Tuhan duluan di depan saya, gitu ya. Itu prinsip saya percaya sekali. Ketika saya mulai bergerak, Tuhan tuh pasti selalu di depan. Tapi kalau kita tidak bergerak, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk bergerak. Ini cara Tuhan kayak begitu. Tapi ketika kita mau, kan Tuhan bilang, siapa yang mau? Bukan siapa yang bisa, tapi siapa yang mau. Ketika kita bilang, saya mau Tuhan, maka ketika kita melangkah satu langkah, Tuhan sudah di depan kita lebih dulu. Itu Tuhan. Dia baik, dia gak pernah maksa kita Bapak Ibu. Tapi ketika kita mau, dia buka jalan buat kita. Itu. Apa yang terjadi ketika di hari hanya? Di hari hanya, asesor mulai mengetes pertanyaan demi pertanyaan. Singkat cerita, jatuhlah ke bagian saya LPMI dan LPPM. Ya. Kebetulan di LKPT juga nggak ada yang bisa jawab. Ya. LKPT saya juga disuruh bantu menjawab, padahal saya tidak mengerti semua itu. Apa itu LKPT, apa itu PPEPP, apa itu VMTS, apa itu yang namanya renov. Banyak lagi istilah-istilah baru. Saya belajar hari itu beberapa hari. Jadi ketika ditanya, Bapak penjamin mutu, Bapak ini membuat SOP berdasarkan apa? Lalu saya mulai pandang-pandangan dengan tim borang, berpandangan dengan tim akreditasi. Tidak ada yang bisa jawab Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba dari ketua satu bilang, oh itu Renstra. Langsung saya bilang, Bapak Profesor, kami membuat SOP berdasarkan rencana strategis. Saya pikir saya sudah tenang Bapak Ibu. Lalu direspon dengan jawaban profesor seperti ini. Mana bisa bikin SOP berdasarkan Renstra? Ucat saya. Tapi Profesor bilang gini, nah tenang. Aku besertamu, tenang. Jadi saya mulai dengan damai sejahtera, dengan rileks. Ya. Profesor itu mulai menasehati saya, mengajarkan saya. Dan ada satu dokter, karena kita diasesor oleh satu profesor, satu dokter. Dokter itu marah dan dia tanya, saya nggak tahu itu si jin Tuhan ya, itu si jin Tuhan. Dokter itu tanya ke saya, jadi Bapak ini sudah melakukan berapa butir Tridharma pendidikan? Jadi setiap pendidikan, kan ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Itu masing-masingnya ada 8 butir. Jadi ditanya, dari semua ini Bapak sudah mengerjakan berapa butir? Kuliah ini, STT ini sudah mengerjakan berapa butir? Saya dengan jujurnya, karena memang saya tahu sejujur-jujurnya memang itu sebenarnya tidak jalan semuanya. Jadi saya bilang sekitar 10-12 dokter. Semua pada ribut, Pak jangan ngomong gitu, jangan. Jadi pada kasih kode di depan, di samping, pada kasih 24. Tidak, kita harus berkata dalam kebenaran, saya bilang. Itu di tengah visitasi ya. Saya mau berbuat baik, tapi saya mau dalam kebenaran. Karena tidak semua kebaikan dalam kebenaran. Tapi kalau kita dalam kebenaran, kebenaran akan bela kita. Jadi saya dengan polosnya saya bilang sekitar 10-12. Inilah yang benar-benar terjadi di STT ini. Tambah marah Bapak Ibu. Ketua sudah getar dia. Ketua di sebelah saya sudah getar. Mentalnya sudah drop, spiritnya sudah drop. Jadi langsung dokter itu bilang begini, Pak, STT sudah untuk mendapatkan akreditasi minimum harus 24 butir. STT ini belum mencapai standar minimum, jadi tidak perlu diteruskan lagi proses akreditasinya. Wow. Saya rasa Bapak Ibu kalau duduk di kursi saya, wow, pengen cepat pulang. Tertekannya luar biasa pada saat itu.
Saya menjawab dengan jujur, tetapi saya teraniaya. Tapi itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Yang lain daripada itu bukan berasal dari Allah. Singkat cerita, sesinya ditutup Bapak Ibu, gara-gara saya. Waktu itu jam 11, sekitar jam 11. Semestinya sesi itu pertanyaan itu sampai jam 12, belum jam istirahat. Tapi karena mereka sudah kesal mungkin ya, mereka sudah merasa kecewa, akhirnya ditutup dan dia bilang gini, tidak perlu diteruskan lagi, lanjutkan saja sama acara interview. Interview mahasiswa, interview dosen, interview alumnus sama alumni dan stakeholder. Tutup sesi ini. Kita tutup sampai jam 2 saja. Jadi Pak Ketua menutup dengan perkataan yang sedih, gitu ya. Seakan-akan sudah tidak ada hopeless, ya, tidak ada harapan lagi. Padahal pengharapan dalam Tuhan pasti. Ya, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong bantu STT, tolong bantu STT. Apa yang terjadi? Saudara-saudari Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika Pak Ketua sedang berkata-kata, Zoom-nya mati, internetnya putus. Tuhan tidak izinkan Pak Ketua meneruskan perkataannya. Dalam keputusasaannya Bapak Ibu. Karena rencana Tuhan belum selesai. Ini masih tengah proses. Ya terkadang manusia gitu ya. Lihat sedikit, aduh Tuhan. Udah saya gak mau jadi Kristen lagi. Saya gak mau gereja lagi Tuhan. Tuhan gak sayang sama saya. Ini masih tengah proses Bapak Ibu. Belum selesai. Saya bilang sama Pak Ketua, begitu Zoom mati kan. Orang borong-borong, tim borong-borong panik. Saya bilang, gak apa-apa, itu kebaikan Tuhan, saya bilang. Di tengah semua orang ketakutan, saya masih bisa menenangkan orang. Itu kebaikan Tuhan, tenang saja. Tuhan lagi bekerja, saya bilang gitu. Jadi saya bilang sama Pak Ketua, Bapak Ketua harus punya spirit berkemenangan. Pikirannya harus positif. Kita sudah doa, kita sudah memohon dengan ucapan syukur. Tapi pikiran kita harus positif, pikiran kita harus berkemenangan. Maka Tuhan akan turun tangan. Saya bilang begitu. Pak Ketua bangkit lagi semangatnya. Benar juga ya Pak. Iya Pak. Cara Tuhan kita nggak pernah tahu Pak. Tapi cara Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Jangan nyerah di tengah jalan Pak. Kalau kita tahu caranya Tuhan, kita sudah jadi Tuhan. Karena kita tidak mengerti caranya Tuhan, kita lakukan step by step. Biarkanlah Tuhan bekerja. Pak Ketua spiritnya bangkit lagi. Dan ketika dia bangkit, Zoom-nya tiba-tiba connect Bapak Ibu. Lalu Pak Ketua minta maaf kepada asesor. Minta maaf karena ada kejadian internet problem. Kami percaya kami akan diberi kesempatan untuk akreditasi di kampus kami. Bangkit semangat. Dan Bapak Ibu tahu setelah selesai kata penutup itu, kita off sementara sampai jam 2. Rupanya banyak sekali pekerjaan yang belum dipersiapkan. Tuhan izinkan waktu itu dari jam 11 sampai jam 2 untuk memperbaiki hal-hal yang belum dipersiapkan. Ruangan-ruangan STT, ruangan kelas STT, itu belum dikasih bangku Bapak Ibu. Bagaimana dikatakan ruangan kelas kalau tidak ada bangkunya? Itu butuh waktu untuk angkat bangku, geser lemari. Di dalam ruangan STT ada lemari baju Bapak Ibu. Jadi itu betul-betul Tuhan baik. Tuhan kasih waktu untuk kita semua rapikan STT itu sehingga layak disebut tempat studi. Ruangannya sudah ada, tata ruangnya yang belum ada. Dan itu perlu waktu. Itu ke satu. Yang kedua, stakeholder, alumnus dan alumni belum dihubungi untuk timing interview. Mereka tidak tahu. Jadi saat itu 11 sampai jam 2, 3 jam ya, 11, 12, 1, 2. 11 ke 12, 12 ke 1, 1 ke 2, 3 jam. Dalam 3 jam itu kita membereskan ruangan dan kita mulai menghubungi stakeholder dan alumni-alumnus. Ya. Singkat cerita, bisa dihubungi, jam 2 live, semuanya rapi. Ketika diadakan tur kampus, bagus. Ada hand sanitizer-nya, ada ruangan aulanya, ada ruangan rektor, ada ruangan akademis, ada kelas, disertai dengan peralatan. Alkisah, sesi 2 setelah istirahat, itu membuat asesor tersenyum, bersuka cita. Di sesi pertama, saya yang mencuri damai sejahtera asesor, sehingga ditutup sesinya. Tapi ketika dia jam 2 dibuka, Zoom-nya dibuka, semua tim akreditasi belum datang kecuali saya lagi ngetik.
Lalu Pak Profesor panggil saya, Bapak penjamin mutu, Bapak penjamin mutu. Tanya. Dia belum tahu nama saya, dia panggil saya Bapak penjamin mutu. Jadi saya ambil mic-nya, saya bilang, ya Pak, saya Pak. Bapak kok sibuk sekali, kata dia. Saya bilang, saya sedang memperbaiki seperti yang dinasehati oleh Pak Profesor. Itu kata-kata hikmat, Bapak Ibu. Itu kata-kata hikmat. Dan itu yang mencuri hati Profesor. Dia ketuanya. Jadi setelah itu, yang mana yang lain, kata dia. Sebentar ya Pak, saya panggil. Akhirnya semua siap, Alkisah semuanya selesai. Di penutupnya dia bilang begini, Bapak penjamin mutu, saya kasih kesempatan Bapak untuk memperbaiki segala sesuatu yang belum siap untuk menjadi siap sesuai dengan standar kebenarannya. Tolong diperbaiki sampai jam 6 sore. Pada saat itu jam 4 sore. Jadi 2 jamnya saya dialokasikan Tuhan ke belakang tanpa pertanyaan dengan persiapan dalam kebenaran. Dan 2 jam yang dialokasikan Tuhan itu adalah kebaikan sehingga semua proses setelah saya itu siap. Itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan mengalokasikan waktu sehingga saya tidak salah dalam berbicara, dalam menjawab pertanyaan, tetapi pekerjaan saya berkualitas untuk STT. Itu cara Tuhan loh. Terkadang kita nggak mengerti. Tapi Profesor beri kesempatan saya untuk memperbaiki SOP yang belum benar dengan standar, butir-butir yang belum benar saya persiapkan dan dikasih waktu sampai jam 6. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, jam 6:15 semuanya sudah siap. Hari Sabtu kami mendapat hasil visitasi, semuanya baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian terkasih, ingat, jangan khawatir. Musik saya undang maju ke depan. Jangan khawatir, berdoa, memohon dengan ucapan syukur, berpikiran positif, maka percayalah, kuasa iblis dikalahkan, dia buka jalan, dan bahkan dia melepaskan dari yang jahat dan berkarya untuk keselamatan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya Tuhan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tapi sungguh-sungguh lagi katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Yes, Lord. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di
menenangkan diri. Masing-masing menghadapkan hatinya kepada Tuhan. Renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Selama ini Tuhan tidak pernah mempersiapkan hal-hal, rancangan-rancangan yang tidak baik buat kita. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Dia sayang sama kita. Dia mau kita untuk semakin dekat dengan Dia, di dalam Dia. Bahkan Dia mau hati dan pikiran kita selalu ada di dalam Dia, sehingga kita memiliki pikiran Kristus, pikiran positif, sehingga segala yang positif, segala yang baik, segala yang jadi berkat, segala yang mulia, segala yang patut dipuji terjadi dalam hidup kita. Dia izinkan proses demi proses terjadi hanya untuk menjadikan kita dewasa, karena Tuhan mau berikan satu rancangan yang lebih besar porsinya buat kita. Kita dipersiapkan untuk jadi kuat. Kita dipersiapkan untuk jadi mandiri. Kita dipersiapkan untuk tetap cinta Yesus walaupun ada berkat nikmat dunia yang boleh kita rasakan. Tuhan mau dalam segala berkat yang Tuhan izinkan, kita tetap cinta Yesus. Oleh sebab itu Tuhan izinkan proses demi proses untuk semakin kita mengerti rencana-rencananya dalam hidup kita. Karena ketika kita memiliki hati dan pikiran dalam Kristus Yesus, maka berkat-berkat yang disediakan buat kita terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mulai saat ini jangan khawatir, berdoa, mohon dengan ucapan syukur, dan bahkan berpikiran positif. Maka percayalah, hidup kita semua akan berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak berfirman. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman. Biarlah ini, lagu ini menjadi satu pernyataan bagi kami pribadi kepada Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Mari kita sama katakan dengan sungguh-sungguh, Engkaulah Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami. Sehingga Tuhan Yesus diutus untuk menolong kami, menyelamatkan kami, membela kami, memberikan kemenangan demi kemenangan buat kami. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang selalu ada buat kami. Bapa dalam surga, materaikan firman-Mu ini Tuhan. Rahasia kebenaran firman di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Jika mulai saat ini tidak ada kekhawatiran yang
menguasai mereka. Mereka bebas merdeka dalam khawatiran. Karena mereka punya kuasa doa. Mereka bisa memohon dengan ucapan syukur. Dan bahkan mulai saat ini Roh Kudus akan membuat pikiran mereka positif di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya berkat-berkat yang dari sorga akan terjadi dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita akan teruskan dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang berusia 12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan Yesus melalui tubuh dan darahnya supaya kita ingat akan Dia. Kita harus ingat akan kebaikan Dia. Kita ingat akan kasih pengorbanannya. Dia adalah harta terbaik dari sorga, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia mau melalui perjamuan kudus ini. Kita diberkati dengan persatukannya dengan tubuh dan darahnya. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus mengoreksi diri kita. Kita harus memeriksa hati kita. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan. Kalau ada saat ini Roh Kudus ingatkan sama kita, hati kita masih punya masalah yang belum dibereskan sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Lepaskan pengampunan, minta ampun sama Tuhan, biar ruang hati tanah kita bersih. Ketika kita bersih, maka berkat itu akan sempurna dalam hidup kita. Mari kita periksa diri kita masing-masing, minta ampun sama Tuhan. Kita katakan ampuni kami, ampuni kami, ampuni Yesus. Kita Jesus. Jangan kau ingat tapi ingatlah kami oleh karena kasih setia-Mu. Ampuni kami, ampuni. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang siap, hati yang menerima, siap menerima kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus.
Jangan ada yang diam. Mari kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau baik Yesus. Kami bersyukur kepada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak berkati anak-anak-Mu. Kami percaya sama Bapak. Kesehatan mereka akan diberkati. Pekerjaan usaha mereka akan diberkati. Karena mereka adalah anak-anak-Mu. Bapak kiranya jadikan mereka umat yang berkemenang. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Di dalam masa pandemi ini, anak-anak-Mu tidak ada yang berkekurangan. Tapi mereka berkecukupan. Bahkan berkelimpahan dalam segala kebaikan dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Bapa kita di surga. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya